kabar Anda? Ini sudah memasuki hari Kamis ya? Gak kerasa loh ya. Itu tentu saja pasti karena saya Kak Rose selalu menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah, karena ada banyak sekali cerita-cerita dari narasumber-narasumber kita yang menarik, yang bisa menjadi inspirasi, bisa membuat kita semakin tahu dunia di luar sana apa yang terjadi, bahwa setiap orang itu mengalami hal yang beda-beda ya. Kita buka perjumpaan kita di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata ya, ini berita mengejutkan sekali setelah kemarin rame lagi tuh ya hubungan antara Natalie Horscher dan juga Putri Delina begitu ya, yang saling balas di komentar Instagram. Kita pikir itu masalah lama, ternyata ujungnya adalah jeng 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 jeng. Natalie Horscher gugat cerai Sule. Gitu ya, artikelnya baru muncul, aku sih baru baca hari ini ya. Jadi ternyata kalau menurut keterangannya itu sudah diajukan dari tanggal 3 Juli kemarin, diverifikasi tanggal 5 dan rencananya langsung sidang pertama itu di tanggal 20 Juli. Biasanya kalau sidang pertama itu agendanya mediasi dulu gitu ya. Ada potongan artikel apa lagi nih? Penjelasan, oh nih ya, itu ini ya, gugatan 3 Juli. Sementara Natalie itu kita undang terakhir di Rumpi itu tanggal 29 Juni. Jadi tidak lama setelah itu dia mengajukan gugatan. Tentunya bukan gara-gara tampil di Rumpi kayaknya ya. Bukan gara-gara aku kan? Bukan. Oke. Ya mungkin ya itu sebuah tanda-tanda aja gitu ya. Dia mau sharing ceritanya gitu ya. Kita putar lagi deh ya seperti apa sih. Oh kita lihat dulu di Instagramnya ya. Ini di Instagramnya Natalie bahkan udah gak ada fotonya Sule. Foto anak-anaknya Sule juga gak ada, Putdel gak ada. Foto yang di Singapura kemarin yang rame-rame juga gak ada, yang kemarin kita tanya ya. Itu juga gak ada. Padahal kan liburan rame-rame ke Singapura itu baru bulan Mei. Bulan Mei, Juni gonjang-ganjing di yang kita tahu ya, gonjang-ganjingnya bulan Juni. Juli ngajuin gugatan cerai. Itulah ya, kalau kita lihat di Instagram itu memang tidak sama dengan kehidupan nyata. Gitu ya. Postingan Sule dan Natalie selisih 4 jam sama-sama lagi apa? Hah? Oh gitu, yang satu video call atau gimana sih? Fotonya sama gitu? Oh gitu, hanya selang 4 jam postingnya. Apakah ada sama-sama bersama atau hanya repost foto? Itu again ya kan, media sosial kan nggak selamanya sama dengan dunia nyata gitu ya. Ya kita lihat lagi deh ya. Kita agak flashback ya, ini kan pernikahannya baru banget ya. Sebelum menikah kita pernah wawancara keduanya gitu. Apa yang membuat keduanya yakin satu sama lain untuk menikah. Dan ini jawabannya waktu itu. Mewah dari Natalie sebenarnya. Bagi Kang Sule. Komitmen. Gitu? Iya. Taunya dari mana? Dia selama deketin perempuan, saya tuh paling gak suka kalau perempuan tuh ada kata tapi. Oh, pakai syarat gitu ya? Ya, kalau dia nggak perlu kata tapi, kamu ini berani nggak? Berani, gitu. Berani apa nih maksudnya? Ya artinya dalam kalau mengungkapkan sesuatu, jangan begini ya. Ya, nggak ada tapi, nggak ada alasan. Nggak pakai. Awalnya dekat-dekat, terus aku bilang kayak gini, kamu ini dekat-dekat, ya apa mau cuma deket doang atau ya udah gitu. Kalau aku maunya ya udah, kalau lo serius, gue bakal lebih serius. Gitu. Oh, lu jadi serius? aku mau. Gue serius gue. Jadinya ya udah, dia bilang aku serius, oke. Ini apapun itu semuanya udah, ya mau ngapain lagi sekarang, ya udah bahagia aja gitu. Terus rencananya mau punya anak berapa lagi? 2 lah. Nah kayak gini, kita nggak disetting. Iya. Oh lucu banget. Sekarang kita punya apa sih? Kok berubah-berubah kamu? Biar cepet. Aku juga dari tadi bertanya-tanya, siapa dia? Kok ngatur-ngatur kamu? Tahu siapa sih dia? Hidup kamu kok diatur? Berani-berani ngatur aku ya kan? Sekarang udah hilang dong semua tato kamu katanya. Apa masih proses juga? Masih proses. Masih proses, Baru karena 1 nggak cuma kali. sekali. Ya karena itu nggak bisa sekali ya. Sakit dan Cepat, sakit dan mahal. Tenang. Semua sudah ada yang ngatur ya kan. Oke, yang berikut ada rumpian kata nih. Kalau aku menyebutkan kata berikut ini, apa yang terlintas cepat di benak Kang Sule dan juga Natalie? Kalau aku menyebut kata yang namanya masa lalu, Lupain. Biarlah berlalu. Biarlah berlalu lagu ya. Narkoba. Nggak zaman. Nggak Udah zaman. lewat. Hah? Udah lewat. Udah lewat. Pernikahan. Masa depan. Masa depan. Bahagia. Bahagia.
Tuh ya, setiap orang kalau mau menikah pasti kan harapannya bahagia, masa depan yang indah begitu ya. Tapi setelah menjalani pernikahan kan ada banyak sekali cobaan dan tantangannya. Dan di tanggal 29 Juni kemarin kita sempat bertanya utamanya lebih kepada bagaimana Natalie menyesuaikan diri sebagai ibu sambung begitu ya. Cuplikannya seperti ini, panjangnya bisa nonton di YouTube yang berikut. Lebih santai karena memang umur aku kan nggak jauh sama Iki, sama Putri gitu. Jadi lu jangan anggap gue bunda banget gitu, lu jangan nganggap gue bunda-bunda banget gitu loh. Anggap aja teman. Gitu. Jadi lu bisa cerita sama gue, sedikit cerita tentang pacar, tentang Lini, tentang Jeffrey dan lain-lain. Ayo cerita. Tapi kamu ikhlas nggak bahwa kadang-kadang itu mereka belum nyaman cerita sama kamu? Ikhlas aja. Karena kan semuanya butuh proses. Masih kuat menjalaninya? Oke, nanti kita bahas lagi. Itu di gong terakhir ya. Masih kuat menjalaninya? Gitu ya, diketawa aja. Apakah intinya karena proses adaptasi itu? Ya belum tentu ya. Yang diceritain kan tentunya bukan sesuatu yang berbahaya gitu ya. Di dalamnya kita nggak pernah ada yang tahu. Komentar netizen. Ada komentarnya gini. Ini ada yang ngetek ke Sule, Kang, perjuangkan istrimu sebelum terlambat. Masih cinta kan? Masih sayang kan? Ayo Kang, kasihan Azam. Ingat-ingat kembali masa-masa romantisnya Kang Sule sama Bunda. Ingat-ingat kembali perjuangan Bunda mengandung Azam dan melahirkan Azam, Kang. Kang jangan sampai jadi korban Azam pertama kalinya dan Ferdi kedua kalinya. Yang berikut. Jemput Bunda dan Azam, kan mau lebaran Kang, biar kumpul lagi. Lanjut, berikutnya. Kunci utama adalah suami. Suami harus jadi penengah untuk anak dan istri. Yang berikut, istrinya diajak pulang dulu Kang, kasihan Azan juga butuh kasih sayang seorang ayah. Yang berikutnya, jemput Bunda, redam semua ego. Semua masih ada tahap belajar Kang, kasihan Bunda masih tahap belajar nerima dengan segala keadaan. Tak mudah ada di posisinya adaptasi luar biasa yang ia lakukan. Ada anak yang jadi korban di masa emasnya, jangan dihancurkan hanya demi ego. Begitu ya. Aku nggak tahu deh, setelah kita lihat ini Kak, apakah masih ada perempuan-perempuan di luar sana atau laki-laki di luar sana yang ketika diajak menikah, iya aja tanpa kata tapi. Ya, tapi itu kan kadang-kadang sebenarnya kata tapi itu adalah prasyarat kita ingin diperlakukan seperti apa atau kita mengharapkan kondisi seperti apa. Dan sebelum menikah itu harus jelas terang benderang. Itu ya, kalau butuh bantuan saya bersedia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk calon-calon yang mau nikah. Entah itu jadi atau enggak, jadinya ya yang penting yang terbaik lah ya. Oke, kita lihat ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga belum lama kita ketemu ya. Akhirnya kemarin dia posting di Instagramnya cerita lebih jelas runut bahwa dia pernah ditipu oleh karyawan bukan cuma satu, tetapi sekelompok. Dan karyawannya ini udah nggak dilaporin, tapi dia pindah ke tempat kerja lain. Dipindah ke tempat kerja lain, dia membujuk-bujuk karyawan yang ada di kafenya sekarang untuk pindah juga. Jadi cari masalah baru. Ada apa sih Akang sebenarnya, benar gak sih ceritanya kayak gitu? Siapa namanya? Kok bisa ketemu di mana? Kita akan bahas, kita lihat dulu profil Indra Bruggman berikut ini. Indra Bruggman, aktor berusia 41 tahun yang mengawali karir sebagai cover boy dan pernah membintangi sinetron Genie Oh Genie tahun 1997 sebagai Bagas ini kemarin memposting di Instagram story soal mantan pegawai kafenya yang berkomplot mencuri uang dan menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah dan menghasut karyawan Indra lainnya untuk resign dan kerja di tempat yang baru. Hingga kini Indra belum juga lapor polisi dan masih menunggu itikat baik serta kejujuran dari karyawannya ini. Pria yang pernah dikabarkan dekat dengan sejumlah artis seperti Cita Citata dan Aura Kasih ini membangun usaha kafe tersebut bersama adik ipar dan ponakannya yang merupakan cita-cita dari almarhum ibunya yang meninggal pada 2020 silam. Bagaimana awal Indra mengetahui jika ada karyawan yang mencuri? Benarkah jika tak ada itikat baik, Indra mengancam akan mengunggah foto karyawan tersebut di Instagram dan segera lapor polisi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama Indra Bruggman yang udah mulai seger lagi ya. Tadi udah naik 9 kilo. Udah naik 9 kilo, alhamdulillah. Bersua. Udah semakin sehat ya. Tapi ada yang lain yang mau kita bahas kali ini tentang Indra Bruggman. Ini adalah postingan yang coba kita lihat di Instagramnya. Apa bekas pegawai? Ada bekas. Oh iya, karena ketypo ya. Mengaku nyuri uang sampai rugi ratusan juta. Sekarang dia mau mengajak pegawai-pegawai di kafenya untuk kerja di tempat barunya. Pengen ketawa ngakak. Good luck ya. Lanjut. Kapan boleh
ya, saya isengin balik. Coba pilih. 1, kami minta ganti rugi uang yang kalian colong. Itu belum kami lakukan karena kami masih merasa kasihan. 2, kami datang ke tempat kerja baru kalian dan ngobrol sama atasan barunya. Kalau kalian masih ada bikin ulah dan mengacaukan, yang berikutnya di Kopi Bruk ya. Spill the media berikut, tampilin foto-foto kalian yang ada di HP saya. Kalau masih dablek dan tidak sadar kesalahan kalian. Dan 4, proses secara hukum. Mungkin sesekali perlu ya bersikap sedikit lebih tegas biar kalian mikir udah nyolong duit ratusan juta, masih dibaikin, nggak minta ganti rugi, belum ngomong di media, tapi kalian nggak sadar-sadar bikin ulah terus. Langsung dong, aku sebagai temannya, spill. Biar jadi pelajaran buat yang lain juga ya. Iya, karena memang kasihan ya. Sebenarnya saya juga agak sedikit dilema ya antara mau melaporkan atau enggak. Melaporkan otomatis kan konsekuensi hukumnya berjalan. Kemungkinan terburuk adalah mereka masuk sel gitu. Sementara mereka masih punya keluarga gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak laporkan, ini kenapa bikin ulah lagi nih sekarang nih dengan mengajak teman-temannya yang kerja di satu kafe tim waktu kamu. itu yang kerja di kafe saya untuk masuk ke tempat kerjanya dia gitu. Itu sebenarnya nggak ada masalah, dia mau kerja dimanapun itu nggak ada masalah. Nyolong aja saya nggak masalah kok. Kamu kan udah kaya soalnya ya kan. Bukan masalah itunya gitu. Itu kan maksudnya uang perusahaan, uang yang selama ini kita usahakan kakak sama adik gitu kan, kita kerja keras untuk membangun sebuah perusahaan coffee shop itu. Terus tiba-tiba ada yang nyolong, kan itu nyesek juga ya. Bukan masalah nominalnya, tapi merasa harga diri karena itu adalah orang kepercayaan kami. Kayak ditusuk dari belakang, Ya, itu lebih betul. nyakitin ya. Itu orang yang sangat saya percaya, tiba-tiba begitu dia. Kamu, ya ini kan salah satu yang kamu nggak mau laporin itu karena kamu mikir ada keluarganya. Ya. Kamu juga tahu bahwa kenal deket kayaknya nih, bapaknya atau apanya. Iya, karena waktu Jumatan itu saya sering ketemu sama bapaknya. Dari awal sebelum kami punya rencana bikin Cafe. coffee shop, bapaknya tuh sering samperin saya, dia bilang, Mas, ada kerjaan nggak buat anak saya? Aduh Pak, bilang kerjaan apa ya? Ya jadi supir juga nggak apa-apa. Wah, Pak, kalau jadi supir saya aja selama bertahun-tahun nggak pernah disupirin. Sampai akhirnya kita punya planning buka coffee shop. Akhirnya Pak, ketemu lagi di masjid pada saat Jumatan. Terus Pak, kebetulan saya mau buka kafe. Bapak kalau mau anaknya datang aja ke kafe, dianterin sama bapaknya. Baik-baik. Saya ngeliat bapaknya tuh sosok yang, aduh ya Allah, kalau itu bapak saya tidak akan pernah mengecewakan beliau. Nah, sekarang sikapnya kayak begitu ya. Jadi saya ngeliat tuh kayak, kasihan lu gak kasihan sama bapak Jadi lu. kamu tuh lebih memandang bapaknya. Bapaknya saya kasihan gitu loh. Orang tuanya, kok bisa-bisanya lu mengecewakan. Jangankan apa ya, lu membuat dia bangga, lu tidak bertindak kayak macam-macam, udah cukup sebagai seorang anak gitu. Jangan bikin malu seperti ini. Oke. Nah, apa sih sebetulnya yang dia lakukan? Ini katanya nggak cuma satu kan, tapi Berkelompok. Modusnya gimana jadinya? Jadi begini, saya curiganya dari awal udah begini. Ini orang kepercayaan, anggaplah si Mawar, si A, laki-laki. Laki-laki tapi kita sebutnya Mawar ya. Mawar ya. Kalau Kamboja agak kurang enak. Oke. Oke. Jadi si A ini tadinya orang yang tidak disukai oleh staf yang lain, oleh pegawai yang lain. Tiba-tiba semuanya jadi berkomplot sama dia. Saya heran gitu, kok ada apa? Kenapa yang lain nggak suka sama dia? Karena Awalnya? memang dia tuh orangnya tuh kalau ngomong tuh kaku. Oh. Karena dia kerjanya memang di lapangan. Saya nggak tahu lapangan sepak bola atau lapangan apa ya, atau basketball gitu. Memang kaku. Tiba-tiba semua jadi kompak dan jadi kayak Belain dia gitu. Itu tuh dia kayak pemimpinnya lah gitu. Oke. Di situ kita aneh. Tapi Padahal udah, sebenarnya di jabatan dia sama yang lain. dia memang headnya. Oh, headnya. Headnya. Oke. Terus udah gitu tiba-tiba saya lihat pengunjung rame, tapi begitu dilihat omset, kok segini ya omsetnya ya? Tapi ya sudah, itu berulang-ulang terus, rame kafe tapi kok omsetnya kok kurang ya gitu. Sampai akhirnya pada saat bulan puasa kemarin, bulan yang baik mungkin ya, kita juga udah banyak berdoa di situ, adalah informasi yang sangat valid, yang akhirnya kita panggil semua anak-anak gitu kan, dan mereka akhirnya mengakui siapa dalangnya. Dialah Iya. dalangnya, orang itu. Caranya gimana nilep duitnya? Jadi gini, harusnya kan kalau belanja di coffee shop saya itu bayar di kasir. Iya. Tapi ada beberapa sebagian teman-teman yang suka malas untuk ke kasir. Iya. Apalagi mereka sudah reserve tempat. Mereka pesan lewat server. Server harusnya lapor ke kasir akan mengeluarkan CO untuk mengeluarkan makanan dan minuman. Iya. Dan mereka sudah diajak kerjasama. Jadi tanpa ada CO pun, makanan, minuman sudah bisa keluar. Gitu. Itu uangnya yang harusnya masuk ke coffee shop, dikantongin, dibagi-bagi. Tapi mereka bayarnya cash gitu emang? Bayarnya cash. Oh, jadi khusus untuk pelanggan cash ya? Ya, jadi kalau ya banyak, jadi kita tanya satu persatu memang begitu. Yang paling menyesakan adalah pada saat saya tanya satu persatu, mereka tuh yang kayak
ya saya cuman ini aja sih, saya cuman ini." Tidak ada perasaan bersalah di mimiknya. Aku bilang, ada apa dengan anak-anak zaman sekarang ya? Dan kamu bukanya padahal di masa pandemi ya, di mana orang tuh susah Itu gitu. dia, gitu. Mereka menuntut sesuatu yang apa ya? Kalau buat saya sih itu terlalu mengada-ada. Karena kalian masuk ke sini bukan saya minta. Kalian masuk sudah tahu situasinya seperti apa. Dan di saat pandemi harusnya kita lebih bersyukur bahwa Allah masih memberikan pekerjaan buat kita gitu. Itu aja udah. Jangan minta yang lebih-lebih. Karena yang namanya orang yang namanya nggak pernah puas kan pasti selalu ada excuse atas Habis kurang tindakannya. ini, pengen Habis kurang itu. ini. Gitu, kayak gitulah. Jadi berapa orang total yang kamu keluarin karena terlibat Hampir kasus? 85% kecuali bagian kitchen. Wow, dan itu terjadi pada saat kamu pun lagi sakit. Ya, itu makanya kenapa saya nggak pernah mau ngomong karena saya lagi proses untuk konsentrasi pemulihan diri gitu kan. Jadi saya pikir oh sudahlah, mungkin rezeki kita akan terambil, kita akan dapat rezeki tempat lain itu. Lagi pula saya fokusnya adalah biar saya sehat dulu. Gitu. Saya udah lupakan karena udah sibuk dengan pekerjaan yang lain. Tiba-tiba timbul lagi ada laporan lagi kalau dia si A ini ngajak teman-temannya yang masih ada di coffee shop saya Bagian untuk kitchen. masuk bagian server masih ada satu, Ah. gitu, untuk masuk ke sana. Itu yang bikin kita Yang tadinya udah agak lupa gitu ya. bukan ada lupa, udah dilupakan. Udah dilupakan Saya sudah melupakan. Saya, adik ipar itu kan bisnis keluarga sudah melupakan. Ya sudahlah, yang terjadi saja. Anda membangunkan macan tidur. Iya. Terus jadi rencana ke depan kamu apa? Ini udah ada cerita nih ya. Mau spill foto, laporin polisi atau apa? Kita lihat, mungkin dia karena udah lihat, gitu kan, lihat. Ini satu ya, tayangan baru ini. tahap satu ya. Tahap satu, ini saya serius ngomongnya. Jadi Tahap 2-nya apa? Datengin ke sana atau laporin polisi kita atau? lihat itikat baik dia. Kalau memang dia mempunyai itikat baik, dia akan samperin saya atau kami, siapapun perwakilan dari kami, dan ngomong mungkin permintaan maaf, tidak akan mengulangi, dan uang yang sudah diambil semampunya berapa dia cicil. Oke. Gitu. Yang tadinya nggak diminta, sekarang diminta loh. Saya ya. minta gitu, saya minta biar ada efek jeraknya. Karena kalau terlalu digampangin begitu, akhirnya dia menggampangkan segala sesuatunya. Gampang lo urusan sama dia mah, dia nggak ada apa-apa juga. Dia cuma tertak sambal, oh nggak bisa. Kalau nggak kamu maafin, nggak dia bayar, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan coba konsultasi kepada pengacara, langkah hukumnya seperti apa. Ada pengakuannya? Oh ada, semua rekaman CCTV ada semua. Jadi nggak bisa dia berkilah lagi kalau, oh saya nggak nyuri. Nggak, ada semua. Ih, Akang nih orangnya baik loh. Sampai kesel begini kayak Kesel berarti aku, kesel ya, agak beneran. keterlaluan ya. Karena itu kan usaha bukan semata-mata coffee shop biasa tempat kami mencari nafkah. Itu cita-cita saya bersama sang ibu almarhumah. Jadi siapapun yang akan merusak itu saya tidak akan pernah maafin. Gitu. Ada nilai saya sensitif soal itu. Sentimental di situ ya. Itu. Ini adalah sebuah apa ya, mewujudkan cita-cita almarhumah. Ya. Untuk supaya keluarga bisa berkumpul. Yes. Itu. Ini baru tahap 1 ya. Kita tunggu selanjutnya nanti kabar-kabar ini Saya akan Akang buat ya. kamu sibuk ya, mondar-mandir bikin laporan. Oke. Nah ini sekarang kita mau hibur Akang dulu ya. Tarik nafas Kang, tarik nafas ya. Kita mau mengikuti dulu ini perkembangan yang lagi viral saat ini Oke, ya di baik. kawasan CBD kawasan Sudirman. Itu kan sekarang trotoarnya gede-gede, Iya. jadi enak tuh tempat nongkrong apa segala macam, main apa. Ini ada satu fenomena, ini pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi dari Citayam dan Bojonggede yang itu kayaknya menguasai daerah situ ya dengan berbagai outfitnya yang Makanya keren-keren. saya sesuaikan dengan opitnya sekarang. Iya, kita lihat kerenan dia atau kerenan kamu. Dan ini ada yang viral yang namanya Bonge ya. Kemarin yang tahu nggak sih yang kamu pacaran udah berapa lama? Iya, yang kayak nggak bisa diem gitu, Iya, pokoknya ada gestur aja Ya, gitu. umur Ada di sini 15 tahun udah serius sama pacarnya ya. Kita lihat dulu profilnya Eka Saputra atau Bonge dan Ahmad Sahal berikut ini. Fenomena remaja Citayam dan Bojonggede yang meramaikan kawasan Sudirman dengan mengenakan pakaian street style ini viral di TikTok. Salah satu yang viral adalah Eka Saputra atau Bonge, kepanjangan dari bocah asal Bojonggede berusia 15 tahun yang memiliki gaya rambut berponi panjang ke samping. Kutipan X adalah salah satu akun yang memviralkan Bonge di TikTok. Videonya saat mewawancarai Bonge yang mengaku berpacaran dengan Kurma setelah 1 hari kenalan ini ditonton lebih dari 70 juta kali. Platform media online yang berdiri sejak 2021 dan salah satu pemiliknya bernama Muhammad Sahal ini kerap melakukan wawancara secara acak terhadap pemuda yang sedang berkumpul, pejalan kaki, ojek online, hingga manusia silver mengenai percintaan dan kehidupan.
Benarkah kisah cinta Bonge dan Kurma hanya settingan? Bagaimana tanggapan Muhammad Sahal dan Bonge mengenai pro dan kontra fenomena pemuda yang berkumpul di Jalan Sudirman? Dan sejak kapan fenomena tersebut muncul? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Bonge, ini katanya panggil aja Bonge dan Mas Sahal ya. Mas Sahal ini yang punya konten Kutipan X. Kutipan X Iya. yang kemarin juga membuat konten-konten wawancara, salah satunya adalah wawancara pasangan-pasangan muda gitu yang berkeliaran di sekitar apa sih halte MRT ya? Stasiun Sudirman sih. Stasiun Sudirman Iya. gitu ya. Di Ini yang kemarin BRI. kamu viral, udah ditonton 70 kali ketika dia ya aku baru sih nembaknya gimana? Ya nembak langsung mau gitu kan. Yang pacarnya namanya Kurma. Kurma ya. Kurma, udah putus. Udah. Katanya kamu diselingkuhin sama Kurma. Iya, Kamu yang mutusin atau dia yang mutusin? Bonge. Kamu yang mutusin. Kamu udah punya pacar lagi? Belum. Belum, tapi sebuah fenomena setelah 70 kali sekarang Bonge kalau beredar di kawasan Sudirman itu kalah aku, kalah kamu. Ya banyak banget mintain foto, kita kalah aja pokoknya ya. Ada apa? Ini benar gak sih Bonge itu sekarang tiap hari kamu nongkrong di situ? Iya. Sehari kamu bisa jajan lebih dari 200.000. Iya, kadang 300. Tapi ada rencana nerusin sekolah nggak? Ya ada sih. Ya. Ada. Tuh kapan sekolahnya? Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.